lembu merah. Hey, hi, coming, coming, come here. Ada 5. Ella tiene la esencia del rey, la esencia del mundo. Sácame una foto, rápido, para no tendría sobre. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat Mesbah Mujizat dimanapun Anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Doa saya kiranya kita makin cinta Tuhan dan kita makin melekat kepada Tuhan. Dan jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda bisa share kepada teman-teman Anda dan juga komen yang baik, pencet yang jempolnya dan juga subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini saudara sekalian, saya rindu menyampaikan sebuah renungan dengan tema lembu merah siap dikorbankan di Israel. Salah satu pengalaman mengejutkan yang saya dengan rombongan para hamba Tuhan dari Amerika dan Indonesia, total 35 orang, ketika kami melakukan siaran rohani ke Tanah Perjanjian minggu kemarin di awal Oktober 2024, adalah ketika tanpa diduga dan tanpa direncanakan, kami bisa melihat langsung 5 ekor lembu merah di Silo yang ada di Israel. Silo adalah tempat yang tadinya tempat tabernakel yang pada zaman Imam Eli. Dan kalau Anda ingat Nabi Samuel yang akhirnya, saudaraku, yaitu melayani Tuhan pertama dari Silo, di mana sebelumnya ibunya Hana yang mandul berdoa. Dan saudara sekalian, disitulah akhirnya ketika kami mau melihat bekas daripada tempat rumah Tuhan di Silo, ternyata sebelum kami jalan kaki dari tempat pemberhentian bis menuju ke tempat puncaknya, rupanya tour guide-nya lokal berkata ada sesuatu yang baru yang mereka mau tunjukkan. Dan kami melihat 5 ekor lembu merah. Dan saudara sekalian, dan dijelaskan bahwa orang-orang Israel, khususnya mereka dari kelompok Yahudi radikal, yang merindukan pembangunan kembali bait suci yang ketiga di Yerusalem. Mereka sudah berusaha mencari lembu merah baik di seluruh peternakan sapi yang ada di Israel, di negara-negara lain. Dan akhirnya mereka menemukan, saudaraku, yaitu di Texas, Amerika. Dan ceritanya pun menarik. Mengapa? Karena mereka menjelaskan, akhirnya mereka buat iklan di Texas. Karena Anda tahu di Amerika, Texas itu adalah sebagian besar peternakan sapi. Dan saudara sekalian, apa yang terjadi? Ketika iklan itu mereka tayangkan bahwa 1 lembu merah, kalau ada yang punya, itu akan dihargai 15.000 US dollar. Saudara-saudara, padahal itu cukup tinggi sekali. Padahal harga sapi kalau normal sekitar 4.000, 5.000. Tetapi saudara sekalian, apa yang terjadi? Begitu banyak yang telepon kepada mereka atau email. Lalu tim daripada Israel datang ke Texas, Amerika. Dan mereka menyelidiki semua. Ternyata tidak ada satupun yang lolos dari ujian. Kenapa? Karena ada yang 1 bulu putih, ada yang cacat, ada yang begini-begini, lalu semua nggak ada yang lolos dari seleksi dari orang-orang Yahudi sesuai dengan persyaratan yang ada di Alkitab maupun persyaratan daripada Talmud mereka. Tetapi akhirnya mereka diberitahu, coba hubungi 1 peternakan ini. Dan ketika mereka menghubungi dan mendatangi peternakan yang ada di Texas itu, maka pemiliknya berkata, aku sudah tahu, suatu hari aku akan didatangi oleh orang Yahudi. Dan waktu ditunjukkan, ternyata mereka kaget. Ada begitu banyak lembu merah, red heifer. Dan akhirnya, saudara sekalian, melalui seleksi, 5 yang lolos dari semua penyeleksian. Dan yang menarik adalah, pemilik peternakan itu berkata, justru karena adanya pandemi COVID, maka biasanya setiap anak sapi yang lahir itu akan ditindik bagian telinganya untuk diberi yaitu semacam chip untuk diketahui. Tetapi karena COVID tidak ada yang kerja sehingga tidak ditindik. Jadi tidak ada cacat.
gara-gara COVID, sehingga akhirnya lolos dari ujian itu. Seandainya ditindik, maka sudah tidak bisa dipakai sebagai korban bagi Tuhan karena sudah cacat. Dan Anda tahu, akhirnya 5 itu pun, saudaraku, awalnya nggak mungkin bisa dibawa karena ada peraturan di Amerika bahwa, saudara, Amerika tidak boleh mengekspor sapi yang masih hidup. Dan akhirnya mereka, orang-orang Yahudi, dengan hikmat dan cari cara, mereka berkata ini adalah untuk peliharaan, binatang peliharaan, sehingga diperbolehkan sama seperti anjing. Kalau dipelihara, boleh dibawa keluar dari Amerika. Dan akhirnya diterbangkan 5 lembu merah ini ke Amerika. Dan Anda kalau masih ingat, mereka menemukannya. Itu Maret 2024. Makanya waktu April mendekati Paskah, heboh sekali. Bahkan kalau Anda lihat, ada keributan di Yerusalem, ada keributan di sekitar, saudaraku, wilayah-wilayah itu. Kenapa? Karena mereka orang-orang, terutama Muslim, begitu takut jika lembu merah itu disembelih di, saudaraku, sekitar Yerusalem. Maka itu pertanda bahwa bait suci yang ketiga akan dibangun. Dan sebelum kita belajar lebih dalam lagi, mari kita lihat dulu ada klip yang saya ambil, tapi juga karena saya posisinya berdiri, jadi akhirnya saya minta untuk ada klip daripada teman lain yang ikut dalam rombongan. Mari saksikan apa yang kami lihat. Lembu merah. Hey, hi, coming. Coming. Come here. Ada 5. Ella tiene la esencia del rey, la esencia del Mashiach. Sácame una foto, rápido, para manos tendidas sobre él. Una foto ahí primero. No le dé miedo que lo quiero ver. Tócala. Tócala sin miedo. Ya, itulah klip singkat dan masih ada banyak lagi, tapi saya tayangkan satu saja. Dan saudara sekalian, saya masih ingat bahwa ketika pertama kali Tuhan izinkan saya untuk memimpin rombongan siara rohani tur ke Israel tahun 1999. Cukup lama ya, sudah 25 tahun yang lalu. Saudara, waktu itu saya masih ingat ada almarhum penginjil Peter Condro dari Semarang, Indonesia, yang mengabarkan atau mengajarkan tentang adanya lembu merah di Israel. Dan itu menandakan tentang pembangunan bait suci ketiga dan sebagainya. Dan saya masih ingat, akhirnya kami waktu mendarat ke Israel, rombongan kami juga ingin lihat. Dan Anda tahu sekalian, ternyata tahun 99 itu, ketika kami tiba bus rombongan tur dari Indonesia sampai ke sebuah peternakan sapi, maka pemiliknya dan orang-orang di sana ketawa, pasti dari Indonesia. Lalu kita tanya kenapa? Karena hanya dari rombongan Indonesia saja yang selalu cari sapi merah. Dan ternyata kami tidak mendapatkannya, karena ternyata kata mereka ada bulu putih yang muncul, maka sudah tidak sah lagi. Bahkan ada yang komen bahwa sejak tahun 95-an ada hamba Tuhan lain juga yang sudah mengatakan tentang lembu merah. Nah, sudah lebih 25 tahun, 30 tahun yang lalu. Pertanyaannya, kenapa kok sampai sekarang tidak terjadi? Saudara ingat bahwa bicara tentang akhir zaman, itu bukan suatu periode waktu yang pendek. Tetapi yang dimaksud dengan akhir zaman adalah sebuah masa yang panjang. Dan Yesus berkata, saudaraku, bahwa seperti ibu yang bersalin, ya. Dan Anda tahu ketika wanita mau melahirkan, itu ada namanya kontraksi. Dan saya mendampingi istri saya, ya, melahirkan anak-anak kami. Dan sekali ketika air ketuban pecah, maka kontraksi itu ritmenya masih jauh, ya kan? Jadi ritmenya adalah sekitar 15 menit sekali. Tapi semakin mendekati, itu tambah cepat 5 menit sekali. Tambah cepat 3 menit sekali. Tambah cepat 1 menit sekali. Bahkan setengah menit, saudaraku. Dan ketika mau melahirkan, akhirnya, saudaraku, itu ritme, saudaraku, kontraksinya akan semakin cepat. Nah, saya yakin bahwa apa yang sudah diajarkan tentang pengajaran akhir zaman, tentang lembu merah, kita sedang tidak mengada-ada. Tapi paling tidak itu menjadi warning, peringatan untuk kita berjaga-jaga.
apa yang saya sampaikan ini pun bukan berarti bahwa tahun ini atau tahun depan pasti akan terjadi. Kita nggak tahu, tapi yang pasti, hal yang menarik adalah bahwa Tuhan izinkan kita mengerti bahwa di bulan April 2024 kemarin terjadi kehebohan akan disembelihnya lembu merah di Yerusalem berkaitan dengan Paskah. Bahkan kalau Anda bisa ikuti, saudaraku, di Instagram ada yaitu Temple Institute yang di Yerusalem, Israel. Mereka adalah kelompok yang mempersiapkan pembangunan kembali Bait Suci. Begitu mereka mendapat izin approval dari saudaraku Knesset atau MPR DPR-nya Israel, maka mereka akan segera bergerak. Nah, tentunya yang menjadi keributan adalah apa? Karena lokasi daripada Bait Suci yang didirikan oleh Salomo sekarang itu ada 2 masjid, yaitu Masjid Dome of the Rock, ya, Kubah Emas, dan Masjid Al-Aqsa. Nah, bahkan ketakutan dari Hamas untuk sampai 2 masjid itu kemudian dihancurkan atau dipindahkan oleh orang-orang Yahudi dan dibangun Bait Suci kembali. Maka kalau Anda tahu, serangan Hamas 7 Oktober itu diberi nama Badai Al-Aqsa. Artinya, jika orang Yahudi berani menyentuh Masjid Al-Aqsa, maka badai yang akan terjadi. Nah, menarik sekali karena ternyata bukan cuman orang Kristen Injili yang mempeributkan, membicarakan tentang lembu merah atau red heifer, atau dalam bahasa Ibraninya bara aduma. Tetapi juga ternyata kalau Anda lihat beberapa media-media, Yerusalem Post, bahkan juga kalau Anda lihat media daripada Amerika, CBN dan juga yang lain-lain, bahkan dari saudaraku berita-berita Arab Saudi, mereka menghebohkan di sekitar Maret April tentang lembu merah atau red heifer atau bara aduma. Nah, pertanyaannya, kapan persisnya lembu merah itu akan dikorbankan? Dan mengapa harus dikorbankan? Dan apa kaitannya dengan pembangunan kembali Bait Suci yang ketiga? Dan apakah ya yang menandakan daripada kedatangan Yesus kembali? Mari kita akan belajar dalam program kali ini. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu seperti apa kata Alkitab tentang lembu merah atau red heifer atau bara aduma. Jika Anda mau belajar, coba ketik katakan, saya mau belajar dari Alkitab. Coba ketik, saya mau belajar dari Alkitab. Ternyata, lembu merah atau red heifer atau bara aduma itu tercatat di Alkitab kita dalam kitab Bilangan 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Air pentahiran. Ayat yang pertama saya baca. Ini ayat yang kedua. Ayat yang pertama, ya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, ayat yang kedua, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina, bukan lembu jantan, tapi lembu betina, merah, yang tidak bercelah, dan yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk, belum pernah dipakai, belum pernah ditunggangi. Saudara, dengan jelas, ini adalah firman Tuhan kepada Musa dan Harun, dan ini adalah ketetapan hukum yang merupakan perintah Tuhan. Yaitu apa? Supaya mereka membawa kepada Tuhan lembu betina merah. Nah, kenapa betina? Kenapa tidak jantan? Ya, karena lembu-lembu yang jantan itu dijadikan sebagai korban-korban yang yaitu umum. Sementara lembu betina, kalau Anda baca ya dalam korban-korban di Perjanjian Lama itu tidak boleh dikorbankan. Kenapa? Karena melahirkan anak. Tetapi khusus lembu merah yang harus dikorbankan itu yang betina. Bahkan tidak bercelah. Tidak ada satu pun ya boleh satu bulu yang berwarna lain. Semuanya harus merah. Jelas bukan merah seperti darah, tapi merah tua kecoklatan. Dan yang tidak ada cacatnya. Nggak boleh ada satu cacat pun. Dan tadi Anda tahu bahwa di Texas, Amerika itu, gara-gara pandemi COVID, setiap anak sapi yang lahir biasanya langsung diberi, yaitu ditindik, diberi barcode supaya ketahuan di mana anak itu dan nomornya. Tetapi karena pandemi tidak ada yang kerja, jadi tidak diberi barcode sehingga tidak cacat. Dan yang belum pernah kena kuk. Nah, ini semua adalah apa yang Tuhan tetapkan. Lihat ayat yang ketiga. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eliasar, imam besar. Maka lembu itu harus dibawa keluar ke tempat perkemahan. Jadi bukan dikorbankan di dalam perkemahan Musa waktu itu, tapi di luar. Ya, di luar daripada halaman. Tidak boleh di dalam. Nah, ini juga sebetulnya
kalau menurut Talmud orang Yahudi pada zaman Raja Salomo mentahbiskan bait suci yang pertama, juga saudaraku, lembu merah atau red heifer ini, aduma, itu dipersembahkan bukan di dalam kota Yerusalem tua atau di Bukit Zaitun, di Bukit Sion, tapi di seberangnya, yaitu di Bukit Sion. Kalau Anda ke sana, ingat itu, Bukit Zaitun itu adalah tempat di mana ada Taman Getsemani. Sekarang ada gereja segala bangsa, di tempat Yesus berdoa, ditangkap. Bahkan juga di atasnya ada Yesus menangisi, yaitu Yerusalem. Bahkan itu adalah tempat Yesus naik ke surga. Itulah kapel kenaikan, yaitu di Bukit Zaitun. Ya. Dan saudara sekalian, lihat dikatakan bahwa maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Lihat ayat yang keempat. Sebentar. Ayat yang keempat, kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu. Lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Jadi ditetapkan Tuhan, Imam Eleazar, imam besar waktu itu, mengambil sedikit daripada darah lembu merah itu waktu disembelih, lalu memercikkan ke arah depan kemah pertemuan. Waktu itu adalah kemah pertemuan Musa, yang masih yaitu tidak permanen. Tetapi pada zaman bait suci itu saudaraku percikan ke arah halaman depan daripada bait suci sampai 7 kali. Lihat ayat yang ke-5. Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Semua dibakar, tidak boleh ada sisa. Tujuannya apa? Perhatikan ayat berikutnya, ayat yang ke-6. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop dan kain kirmisi, dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Saudara, menarik, karena Tuhan menetapkan ada 3 hal yang harus dilemparkan ke tengah-tengah api saat lembu itu saudaraku dibakar sampai habis, yaitu kayu aras, hisop, dan kain kirmisi. Dan kalau Anda belajar kayu aras gambaran, yaitu kehidupan orang benar yang akan seperti pohon aras di Libanon. Dan ini bicara tentang hidup benar. Hisop adalah, kalau Anda ingat, sebuah tanaman-tanaman yang itu adalah gambaran, yaitu pertobatan. Seperti Daud berkata bahwa hapuskan dosaku dengan hisop. Lalu kain kirmisi, itu bicara tentang dosa. Ya, walaupun dosamu mesti merah seperti kain kirmisi, kalau kamu bertobat akan dibuat putih seperti bulu domba. Nah, jadi imam harus mengambil kayu aras, hisop, dan kain kirmisi dan melemparkannya ke arah api yang membakar lembu merah itu. Nanti saya jelaskan secara arti rohaninya. Ayat yang ke-7. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air, sesudah itu masuk ke tempat perkemahan. Dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Saudara, lihat bagaimana imam itu harus mencuci pakaiannya, mentahirkan, membasuh dengan air. Karena dia baru membakar, menyembelih dan membakar, yaitu lembu merah itu. Lalu ayat yang ke-8. Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air. Dan ia najis sampai matahari terbenam. Air di sini kalau kita di zaman Perjanjian Baru, ingat bicara apa? Tentang baptisan air. Ya, tentang kehidupan baru. Ayat yang ke-9. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu. Jadi abunya tidak boleh dibuang, tapi dikumpulkan. Dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan. Supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Untuk membuat apa? Air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Jadi abunya itu disimpan dari lembu merah itu, lalu untuk air pentahiran, maka diambil sedikit abunya, lalu dicampur dengan air. Dan airnya pun tidak boleh air yang diam, tapi dari air yang mengalir. Ya, itu ada di Talmud daripada orang Yahudi. Anda bisa lihat dari website daripada Temple Institute Yerusalem. Itu dijelaskan tentang red heifer atau lembu merah. Dan ini adalah untuk penghapus dosa. Dan yang menariknya, kalau mereka mempersembahkan sapi, kambing domba, burung perkutut, ya, itu untuk korban. Itu hanya menghapus dosa mereka saja yang membawa korban. Tetapi kalau sampai abu lembu merah ini, itu bisa mentahirkan, menghapus dosa, bukan cuma orang yang mengorbankannya, tetapi bisa
menghapus dosa, yaitu ribuan, puluhan ribu, satu bangsa, bahkan dipercaya bisa menghapus dosa bermiliar-miliar manusia. Perhatikan sekarang ayat yang ke-10. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi ini korban lembu merah adalah ketetapan dari Tuhan untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Makanya orang-orang Yahudi, kenapa mereka mau beli bayar harga mahal dan cari ke berbagai negara? Karena mereka mau melakukan apa yang ditetapkan Tuhan ini. Dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Dan orang asing ini bisa bicara juga. Kita bangsa non-Yahudi yang menjadi percaya Yesus, Sang Mesias itu. Nah, jadi saudara sekalian, pengorbanan lembu merah atau red heifer, bara aduma, tercatat merupakan ritual pengorbanan yang terjadi sejak zaman Musa. Dan ternyata, saudaraku, itu tidak setiap tahun. Kenapa? Karena sangat sulit untuk mendapatkan lembu merah yang lulus seleksi. Waktu kami tanya kepada tour guide daripada Silo, Israel itu, dari 5 lembu ini, umurnya berapa? Sekitar 2,5 tahun. Ya, jadi mereka akan biasa mengorbankan itu menurut tradisi 3 tahun lebih, baru disembelih, jadi korban bagi Tuhan. Dan dari 5 itu dipilih, diseleksi terus. Dan ternyata menurut mereka, dari 5 ini, ada 3 sudah ada muncul bulu warna lain. Jadi 3 ini nanti akan tidak masuk seleksi, hanya sisa 2. Dan nanti, saudaraku, dari 2 ini hanya dipilih 1. Dan ternyata, kalau Anda bisa periksa Google dan sebagainya, tercatat bahwa ritual pengorbanan lembu merah sejak Musa sampai sekarang, itu hanya ada 9 lembu merah yang sudah dikorbankan. Termasuk pada zaman pentabisan bait suci, zaman Raja Salomo. Menurut Talmud Yahudi, mereka harus mempersembahkan red heifer ini, atau lembu merah, agar Mesias itu datang dan mendirikan bait suci di Bukit Moria, di bukit yaitu bait suci. Itulah tempat yang sekarang berdirinya Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock, ya, kubah emas. Dan saudara sekalian, ini yang kita harus pahami, dan ini menjadi keributan. Dan bagi kita orang Kristen, tentunya, Pastor Lukas, kan kita nggak ibadah nanti di dalam bait suci yang ada di Yerusalem. Karena bagi kita kan yang penting bukan gedungnya. Kita bisa beribadah pada Yesus di mana saja. Oh benar. Tetapi mari kita tahu bahwa apa yang sedang terjadi ini sedang menggenapi dari apa yang Alkitab sudah nubuatkan tentang kedatangan Antikris, dan juga tentang pengangkatan, dan juga tentang kedatangan Yesus kembali yang kedua. Dan kita harus melihat bahwa kedatangan Yesus sudah semakin singkat. Yang setuju, ayo coba katakan, Yesus segera datang kembali. Nah, izinkan saya membagikan 3 pelajaran penting. Ada 4 pelajaran penting dari lembu merah ini. Yang pertama, lembu merah gambaran pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang percaya katakan amin. Kita orang Kristen tidak perlu cari lembu merah lalu disembelih, di mana tidak ada cacat. Bahkan juga, saudaraku, tidak pernah ditunggangi. Artinya masih orisinil. Dan yang dipercaya bahwa lembu merah itu bisa menghapus dosa bukan cuma satu keluarga, tetapi satu bangsa, bahkan seluruh dunia. Haleluya. Dan ini adalah gambaran pengorbanan Yesus di kayu salib. Orang Yahudi masih dibutakan secara rohani. Mereka menganggap Yesus bukanlah Mesias. Sampai hari ini mereka masih berdoa supaya Mesias datang, Juru Selamat datang. Dan sampai hari ini mereka, saudaraku, setelah bertahun-tahun sekian lama mencari lembu merah dan sudah mendapatkannya dengan harga tinggi dari Texas, Amerika. Dan saudara sekalian, padahal sebenarnya mereka tidak perlu cari lembu merah lagi. Mereka perlu percaya Yesus, karena pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itulah kenyataan daripada ritual pengorbanan lembu merah. Yang percaya katakan, darah Yesus berkuasa. Haleluya. Darah Yesus berkuasa. Coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian, ya, dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat yang ke-20, karena Ia, Yesus, telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir
yaitu dirinya sendiri. Saudara, darah Kristus itu membawa kita dengan penuh keberanian masuk ke tempat kudus. Kalau orang-orang Yahudi mereka cari lembu merah, akhirnya mereka berpikir dengan itulah mereka bisa masuk ke yaitu tempat kudus, tempat bekas bait suci. Karena sampai hari ini orang-orang Yahudi yang ortodok mereka tidak bisa masuk ke sana karena mereka belum yaitu dikuduskan melalui penyembelihan lembu merah itu. Tetapi kita di dalam Kristus, kita percaya darah Kristus telah membuka jalan yang baru, membuka jalan keselamatan, membuka jalan untuk kita bertemu dengan Tuhan, bahkan masuk surga. Haleluya. Ayo yang percaya coba ketika katakan, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Orang Yahudi percaya bahwa mereka akan mengalami penyucian, pengampunan dosa akibat pengorbanan 1 ekor lembu merah yang akan mengampuni dosa seluruh bangsa. Dan kita percaya, kita sudah percaya Yesus, dan Yesuslah lembu merah itu. Dan ingat bagaimana Yesus disalibkan bukan di dalam kota Yerusalem, dia dibawa keluar ke bukit Golgota, dan di sanalah dia menanggung dosa saya, menanggung dosa saudara, dan dosa dunia ini. Dan barang siapa percaya pada Yesus, ia akan diselamatkan. Haleluya. Ayo, bagi saudara yang menyaksikan program ini, kau belum terima Yesus, ayo terimalah Yesus, bukalah hatimu, katakan, Tuhan Yesus, aku buka hatiku, aku undang engkau masuk dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, dan engkau akan mendapatkan jalan terbuka untuk mendapat keselamatan. Haleluya. Nah, saudara sekalian, jadi orang-orang Yahudi itu harus menyembelih lembu merah untuk akhirnya mengampuni dosa, sehingga mereka layak masuk ke wilayah bekas bait suci. Ya, dan itu yang membuat orang-orang kelompok Hamas, kelompok-kelompok Muslim ketakutan. Kenapa? Karena kalau sampai orang-orang Yahudi radikal itu bisa masuk jalan ke wilayah daripada yang sekarang ada Dome of the Rock dan juga Al-Aqsa, maka mereka khawatir jika orang-orang Yahudi radikal ini akhirnya merusak atau memindahkan atau menghancurkan, lalu dibangunlah bait suci yang ketiga. Nah, dalam episode yang lalu, dalam Mesbah Mujizat saya sampaikan dampak kemenangan Trump terhadap Israel dan akhir zaman. Saudara, Donald Trump dibantu dengan 2 orang menantunya dan 1 besannya, ya. Dan Anda tahu untuk apa? Untuk membuat yaitu perdamaian dengan orang-orang Arab. Dan akhirnya yang mengagetkan, kelompok Arab Muslim di Amerika justru mendukung Trump dalam kemenangannya. Dan saudara, bisa jadi, ya, itu tidak perlu dihancurkan, tetapi ada perjanjian damai. Lalu kemudian semua sepakat setelah dipersatukan untuk apa? Membangun kembali bait suci ketiga. Apakah pasti pada zaman Trump? Kita tidak tahu. Sekali lagi, saya tidak pernah berkata itu pasti. Tapi kita paling tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Dan tentunya jika tidak ada perjanjian damai untuk kesepakatan orang Yahudi boleh membangun kembali bait suci, wah, bisa perang dunia, ya kan? Jadi akan ada negosiasi sehingga akhirnya saudaraku diizinkan dibangun. Nah, jadi kita sih orang Kristen, kita nggak perlu lagi mengorbankan yaitu lembu merah. Karena lembu merah, gambaran pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui satu korban Kristus di kayu salib, dosa seluruh dunia bisa dihapuskan. Yang setuju katakan, darah Yesus menyembuhkan aku. Haleluya. Pelajaran penting yang kedua dari lembu merah yang kita pelajari hari ini adalah lembu merah akan dikorbankan sebagai persiapan pembangunan bait suci ketiga. Proses pencarian lembu merah itu sudah dilakukan sekian lama oleh kelompok Israel dan ditemukan bulan Maret 2024 di Texas, Amerika. Israel berani membeli 5 lembu merah ini dengan harga yang mahal. Bahkan prosesi pengorbanan lembu merah ini sangatlah powerful, sangatlah berkuasa bagi orang Israel sebagai korban penghapus dosa, bukan hanya bagi sekelompok orang, tapi bagi bermiliat-miliat manusia. Bahkan Temple Institute, kami seringkali ke sana, lihat ada museumnya, lalu ada replika tabut, ada replika mesbah, dan sebagainya. Tapi Anda tahu, sudah ada beberapa, termasuk menorah, ya, itu pelita, kandel pelita yang harus ada sejak zaman Musa, sampai sekarang, itu sudah dibuat lagi persis, dan dari emas asli. Dan itu kita bisa foto, tetapi diberi pelindung, yaitu kaca anti peluru. Dan itu ada di Yerusalem, bagian kelompok Yahudi, di daerah, yaitu Temple Institute. Nah, saudara sekalian, bahkan Temple Institute, mereka sudah mempersiapkan tangga warna putih, tangga altar warna putih, yang untuk siap dilakukan pengorbanan red heifer ini.
di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah, yaitu pintu Golden Gate, yang menghadap ke arah bekas Bait Suci, yang sekarang ada Dome of the Rock dan Al-Aqsa. Dan Anda tahu sekalian, nggak kebetulan kenapa Yesus itu suka berdoa di Taman Getsemani, yang adalah tempat daripada, saudaraku, yang tadinya penyembelian lembu merah. Bahkan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Lokasinya pun juga di Bukit Zaitun. Bahkan Yesus pun berdoa menangisi Yerusalem. Bahkan dia naik kembali ke surga dari Bukit Zaitun. Anda tahu ini semua menggambarkan tentang Yesus. Tetapi yang menarik bahwa saudaraku, kelompok orang-orang Yahudi ini dari Tempel Institut mereka sudah mempersiapkan semua. Dan ini, pengorbanan ini, nanti abunya akan membuat orang-orang Yahudi ditahirkan dengan air pentahiran yang dicampur dengan abu lembu merah. Lalu mereka akan bisa masuk ke wilayah bekas Bait Suci di sekitar Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Dan di situ, saudaraku, tentunya, saudaraku, apakah langsung dibangun Bait Suci, kita nggak tahu. Tapi yang pasti, semua sudah di depan mata. Ibarat kita mau masak, ya, misalnya mau masak rawon, semua bumbu-bumbunya sudah siap. Tinggal kapan waktunya masak, ya kan? Dan Anda tahu, demikian juga, pembangunan Bait Suci yang ketiga sudah di depan mata. Lalu mungkin Anda bertanya, Pastor Lukas, lalu apa untungnya buat kita orang Kristen? Kenapa kita belajar tentang lembu merah dan pembangunan Bait Suci yang ketiga? Karena Alkitab mengajar, lihat poin yang ketiga adalah Antikris akan duduk memerintah dari dalam Bait Suci. Jadi, orang Yahudi berdoa supaya melalui pengorbanan lembu merah, Bait Suci dibangun oleh Mesias. Padahal Alkitab di Perjanjian Baru sudah menubuatkan justru yang akan datang bukan Mesias, bukan Juru Selamat, tapi Mesias palsu, yaitu siapa? Antikris. Akan duduk memerintah dari dalam Bait Suci yang ketiga. Lihat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3-4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hanya besar, sebelum hari Tuhan datang, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Siapa manusia durhaka ini? Itulah Antikris yang harus binasa. Jadi sebelum hari itu, hari kedatangan Yesus kembali, harus ada dulu kedatangan manusia durhaka atau Antikris. Dan itu akan didahului dengan murtad. Ada banyak orang yang akhirnya terkecoh dan ikut dengan Antikris. Ayat yang keempat, yaitu lawan, ya, Antikris yang melawan Yesus, yang melawan Tuhan, yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, roh kesombongan. Inilah spirit iblis, spirit Lucifer, sombong. Bahkan ia, Antikris, manusia durhaka itu, duduk di bait Allah. Ya, duduk di bait Allah. Dan ini bicara apa? Berarti Bait Suci yang ketiganya di Yerusalem harus ada dulu. Ya, sehingga Antikris akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Oke? Jadi Anda mulai mengerti bahwa kenapa kita perlu belajar tentang lembu merah kaitannya dengan pembangunan Bait Suci. Karena Antikris akan duduk memerintah dari Bait Suci yang ketiga. Ini dinubuatkan oleh Rasul Paulus dan juga oleh perkataan Yesus sendiri dan juga oleh Nabi Daniel. Nah, sengketa yang terjadi di Bukit Suci, ya, Yerusalem, antara Islam dan Yahudi, itu telah terjadi cukup lama. Sehingga kalau kita belajar, ini jadi ribut, pertentangan, bahkan saudaraku, persengketaan. Bahkan Anda lihat bagaimana salah satu alasan Hamas menyerang 7 Oktober adalah karena mereka takut Masjid Al-Aqsa itu sampai dihancurkan, dibangun kembali Bait Suci. Nah, kita belajar dulu, luas Bukit Bait Suci, ya, luas daripada Mount Temple, Bukit Bait Suci, atau yang disebut juga Har Habayit dalam bahasa Ibraninya, atau dalam bahasa Arabnya Al-Haram, Al-Syarif. Di Yerusalem itu luasnya sekitar 14 hektar, ya, atau sekitar 35 acre. Nah, 14 hektar itu semua dikuasai dengan dibuat 2 masjid. Makanya orang-orang Yahudi, ya, merasa, loh, kok orang Muslim egois, kok hanya untuk mereka seluas 14 hektar 2 masjid lagi. Nah, komplek ini mencakup Masjid Al-Aqsa, Dome of the Rock, atau kubah batu, ya, tempat yang dipercaya saudara-saudara Abraham itu tidak jadi menyembelih Ismail atau Ishak, ya, tergantung ya dari mana memandangnya, tapi yang pasti bukan Ishak, bukan Ismail, yang dipotong siapa? Domba. Dan itu juga gambaran Kristus, ya. Saya ingat tahun 99 saya pernah masuk ke dalam Dome of the Rock, ya, kubah emas itu, dan itu di tengahnya ada batu, ya, yang atasnya ada lubang dan kita bisa masuk ke bawahnya, dan dipercaya itulah darah yang ditumpah di lubang itu, ya. Nah,
Saudara sekalian, dan berbagai struktur lainnya yang memiliki makna religius dan historis bagi tiga agama, Yahudi, kemudian Islam, dan Kristen. Nah, situs ini, ya, tempat daripada bait suci itu sangat penting bagi umat Islam. Karena Al-Aqsa dianggap sebagai masjid ketiga tersuci setelah Masjidil Haram yang di Mekah dan Masjid Nabawi yang di Madinah. Di sisi lain, tempat ini juga sangat suci bagi orang Yahudi yang menganggapnya sebagai lokasi kuil Salomo atau bait suci Salomo dan bait suci yang kedua pada zaman yaitu Raja Herodes. Nah, perbedaan pandangan mengenai situs dan hak atas bukit bait suci menjadi salah satu sumber ketegangan yang berlanjut sampai hari ini menjadi pemicu konflik Israel dan Palestina. Sengketa mengenai bukit bait suci di Yerusalem adalah salah satu konflik yang paling kompleks dan punya sejarah yang panjang, melibatkan perbedaan agama, identitas nasional, hak atas tanah. Nah, bukit bait suci atau Temple Mount ini, saudaraku, yang dikenal sebagai Har Habayit atau Al-Haram Al-Syarif, saudaraku, adalah tempat yang sangat suci bagi tiga agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, pada zaman kuno, bukit ini diyakini sebagai lokasi bait suci Salomo yang dibangun pada abad ke-10 sebelum Masehi. Lalu dihancurkan oleh Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Lalu kemudian bait suci yang kedua dibangun kembali pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dan saudara sekalian, akhirnya diperluas oleh yaitu Herodes. Lalu dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Dan itulah setelah Yesus sekitar tahun 35, saudaraku, mati dan bangkit. Dan sebelumnya Yesus sering, saudaraku, masuk ke bait suci yang ada di Yerusalem. Bahkan ingat, Yesus pernah usia 12 tahun ya dicari oleh Yusuf dan Maria. Karena Yesus ternyata tetap ada di Yerusalem di bait suci sedang bertukar pikiran ya dengan para ahli-ahli Taurat. Bahkan Yesus juga sering mengajar, bahkan Yesus pernah menyucikan bait suci. Nah, itu sebelum dihancurkan oleh Roma tahun 70 Masehi. Maka setelah bait suci itu di Yerusalem dihancurkan, lalu mengalami masuk ke dalam kekuasaan yang lain, termasuk zaman Bizantium, Arab, dan Ottoman. Lalu juga oleh penaklukan Islam tahun 636 Masehi. Setelah penaklukan Yerusalem oleh pasukan Muslim, Khalifah Umar bin Khattab membangun Masjid Al-Aqsa di lokasi tersebut. Al-Aqsa menjadi salah satu situs suci utama bagi umat Muslim. Lalu juga Perang Salib tahun 1096 sampai 1291. Wow, itu peperangan yang cukup lama. Selama Perang Salib, maka bukit bait suci jatuh ke tangan para Crusader, ya, daripada orang-orang Kristen dari Perang Salib yang membangun gereja di lokasi tersebut. Namun tahun 1187, Salahuddin Ayyubi berhasil merebut kembali Yerusalem dan mengembalikan situs tersebut menjadi kekuasaan Muslim. Lalu pada zaman Ottoman, tahun 1517 sampai 1917, bukit bait suci tetap berada di bawah kendali Kekaisaran Ottoman, Turki selama 4 abad. Dan selama periode itu, berbagai perbaikan dan pemeliharaan dilakukan pada struktur masjid. Lalu kemudian mandat Inggris, tahun 1917 sampai 1948, setelah Perang Dunia Pertama, Yerusalem berada di bawah mandat Inggris. Ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab meningkat, terutama seputar kontrol atas tempat-tempat suci. Sehingga akhirnya berdirilah negara Israel 1948. Setelah deklarasi kemerdekaan Israel dan perang yang menyusul, Yerusalem dibagi menjadi 2 bagian. Yerusalem Barat di bawah kontrol Israel dan Yerusalem Timur, termasuk bukit bait suci, di bawah kontrol Yordania. Selama periode ini, akses bagi orang Yahudi ke tempat-tempat suci sangat terbatas. Itu dibatasi. Namun, tahun 1967, ketika terjadi perang 6 hari, tahun 1967 Israel melancarkan perang 6 hari dan berhasil merebut Yerusalem Timur, termasuk bukit bait suci. Dan sejak itu, Israel menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya. Ya, saudara sekalian, dan di sisi lain, sementara Palestina menganggap Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka. Dan inilah konflik yang belum selesai. Lalu sengketa atas bait suci ya terus berlanjut sampai hari ini. Baik aksi protes, kekerasan, ketegangan antara komunitas Muslim Yahudi sering terjadi, terutama ketika ada perubahan dalam status quo yang mengatur akses ke tempat tersebut. Saudara, ketika kami mau ke wilayah itu saja, itu harus dijaga ketat. Dan ketika kami cek barang-barang ke tempat, ternyata itu ada
yaitu tentara Israel, tapi juga ada penjaga daripada masjid, saudaraku. Dan hubungan mereka kadang-kadang baik, kadang-kadang juga bisa berantem ribut. Nah, saudaraku, orang Yahudi berdoa sampai hari ini di tembok ratapan di bagian bawah tembok tepi barat. Mereka berdoa dan meminta agar Mesias segera datang. Dan mereka meminta supaya bait suci ketiga bisa segera dibangun kembali. Tetapi, saudara sekalian, ternyata Alkitab sudah menubuatkan justru yang datang nanti adalah antikris, yang akhirnya duduk memerintah di dalam bait suci yang ketiga. Nah, yang terakhir, yang keempat, apa pelajaran penting bagi kita, orang-orang yang percaya Yesus? Yang keempat, ternyata Alkitab sudah menubuatkan pengangkatan gereja Tuhan terjadi sebelum antikris berkuasa. Jadi, kalau lembu merah dikorbankan, lalu kemudian bait suci kembali dibangun, Anda tahu sebelum itu terjadi rapture atau pengangkatan orang-orang kudus, gereja Tuhan yang siap akan terjadi. Mana buktinya? Lihat sebagai ayat yang terakhir, 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai ayat 9. Dan sekarang kamu tahu, kata Paulus, apa yang menahan dia. Ada yang menahan, ada yang mencegah dia. Dia di sini siapa? Kalau Anda baca ayat sebelumnya, manusia durhaka itu, yaitu antikris. Masih ada yang menahan, sehingga antikris tidak bisa berkuasa. Sehingga ia, antikris, baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Kapan antikris akan menyatakan dirinya? Kan sekarang masih ada yang menahan. Yang menahan siapa? Kita, orang-orang Kristen. Doa kita, keberadaan kita, itu menahan antikris untuk menyatakan diri. Ayat yang ke-7. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Nah, perhatikan kalimat berikutnya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Kata telah disingkirkan bukan berarti dibunuh, tetapi telah hilang. Ya, saudaraku, ini bicara tentang rapture. Kalau gereja Tuhan yang menahan antikris itu sudah diangkat Tuhan hidup-hidup. Lihat ayat yang ke-8. Pada waktu itulah si pendurhaka, yaitu antikris, baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia, Yesus, datang kembali. Tentunya itulah waktu, yaitu Yesus datang kembali. Yang kedua, di Bukit Zaitun. Semua mata melihat, dan kita orang-orang percaya yang siap, yang sudah ikut pengangkatan akan turun bersama Kristus. Tentunya itu setelah antikris berkuasa 3,5 tahun pada masa kesusahan besar. Lihat ayat yang ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat. Tapi apa? Palsu. Bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Dan lihat bahwa manusia antikris ini, ketika ditawari oleh iblis, sembah aku, seluruh kuasa aku beri, maka antikris manusia ini akan menyembah iblis. Padahal Yesus waktu ditawari oleh iblis, sembahlah aku, semua kuasa aku beri, Yesus menolak. Tetapi nanti antikris akan mau menyembah iblis. Maka antikris akan membuat 3 tritunggal palsu, yaitu iblis, antikris, dan nabi palsu. Akan muncul nabi palsu, akan muncul antikris, sosok manusia, 1 orang, dan juga iblis. Dan Anda tahu sekalian, itu semua akan dan sedang di depan mata. Dan kapan antikris akan menyatakan dirinya? Ayat firman tadi berkata, kalau yang menahan antikris itu, yaitu gereja Tuhan, kita orang-orang percaya Yesus yang cinta Tuhan, telah disingkirkan, telah diangkat oleh Yesus hidup-hidup. Ingat, kedatangan Yesus yang kedua akan ada 2 tahap. Yang pertama seperti, yaitu pencuri. Artinya, tidak semua orang bisa tahu. Dan dia tidak turun di Bukit Zaitun, tapi hanya di awan-awan. Dan itulah peristiwa pengangkatan rapture. Orang-orang Kristen yang percaya Yesus, yang berapi-api, seperti 5 gadis bijak, akan diangkat Tuhan hidup-hidup. Kita akan hilang, dan tinggal pakaian dan semuanya, gigi palsu, ya kan, termasuk rambut palsu, termasuk, saudaraku, ya semua perhiasan kita, kekayaan kita, uang kita, bertemu dengan Tuhan, diubah dalam tubuh kemuliaan. Sementara orang-orang percaya yang mati dalam Kristus, yang hidupnya waktu sebelum mati dia siap cinta Tuhan, juga akan bertemu dengan kita bersama Yesus. Itulah peristiwa pengangkatan atau rapture. Ingat Yesus berkata, berjaga-jagalah, karena ketika 2 orang sedang tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. 2 orang lagi kerja di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Jadi paling tidak bisa jadi 50% orang Kristen saja yang akan terangkat. Tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Hanya 50% yang masuk ke pesta perjamuan kawin anak domba. Dan yang 5 akan ditinggal. Saudara, saya berdoa, ayo sebelum kita terlambat, sebelum sampai kita tertinggal,
bahkan mengalami masa aniaya antikris. Mari kita bertobat, kita sungguh-sungguh cinta Tuhan, buang semua kepahitan, kebencian kita. Kalau engkau dikecewakan oleh orang Kristen, engkau dikecewakan oleh banyak masalah, balik kembali pada Yesus, berapi-api cinta Tuhan. Supaya pada waktu pengangkatan terjadi, saudara dan saya tidak tertinggal, tapi terangkat. Siapa yang mau terangkat katakan, saya mau berjaga-jaga. Saudara, ibarat magnet. Ketika medan magnet itu didekatkan ke pasir, maka Anda tahu, biji pasir yang mengandung biji besi yang akan langsung naik, nempel ke magnet itu. Betul? Sementara biji pasir yang tidak mengandung biji besi tidak akan nempel naik. Waktu Yesus datang nanti di awan-awan, orang-orang Kristen yang cinta Tuhan, yang penuh Roh Kudus, yang hidup dalam kekudusan, akan naik ke atas, bertemu dengan Yesus. Tim magnet tadi menarik semua biji besi, dan akhirnya bersama Yesus di sorga. Lalu kedatangan Yesus yang kedua adalah dia akan datang kembali dan semua mata memandang. Dan itulah masa Yesus akan membunuh antikris dalam perang Harmagedon di lembah Megiddo, lembah Yosafat. Dan Anda tahu Alkitab kitab Wahyu mengatakan akan terjadi lembah itu penuh dengan darah para antikris dan pengikutnya, seperti tinggi kekang kuda. Dan Anda tahu sekalian, ini akan terjadi. Saya berdoa biar kita tidak hidup sembarangan, karena Yesus segera akan datang kembali. Ayo, kalau ada saudara yang sudah lama tinggalkan Yesus, kembali pada Yesus, tinggalkan dosa, hidup mengasihi Tuhan, tetap kerja dengan baik, tetap kita punya cita-cita masa jangka panjang, tapi miliki cara hidup seperti Yesus akan datang kembali kedua kali dengan sangat singkat. Saudara, kesimpulannya, ayo berjaga-jaga, sebab tanda penggenapan akhir zaman sudah semakin nyata. Yesus akan segera datang kembali, dan lembu merah sudah siap dikorbankan di Israel. Kapanpun juga ketika ada instruksi, mereka sudah siap. Pelajaran penting tentang lembu merah. Yang pertama, lembu merah gambaran pengorbanan Yesus di kayu salib. Hari ini, ayo cinta Yesus. Jangan pernah kita lupakan kasih dan kebaikan Yesus. Yang kedua, lembu merah akan dikorbankan sebagai persiapan pembangunan bait suci yang ketiga. Dan kalau itu sudah siap semua, berarti sudah semakin dekat waktunya. Dan yang ketiga, antikris akan duduk memerintah dari dalam bait suci yang ketiga. Saudara, ini yang akan terjadi. Tapi sebelum antikris berkuasa, yang keempat, pengangkatan gereja Tuhan terjadi sebelum antikris